Dari ketika ia dibebaskan dari penjara, Jean Valjean justru mengalami kesulitan yang disengaja dari Javert. Javert memaksanya mengangkat tiang layar yang sangat berat sebagai tugas terakhirnya dan tidak mengizinkan siapapun membantunya. Itu adalah tugas yang hampir mustahil diselesaikan, namun beruntung Valjean memiliki kekuatan luar biasa. Ia dengan susah payah memikul tiang itu dan perlahan-lahan membawanya ke hadapan Javert. Ia mengira akan mendapatkan kebebasannya setelah itu. Namun ternyata surat pembebasan bersyarat mencantumkan bahwa ia adalah orang yang sangat berbahaya. Javert juga dengan keras memperingatkannya bahwa ia harus rutin melapor ke kantor polisi setempat. Jika tidak, Jean Valjean akan ditangkap dan dipenjara kembali. Artinya, cap aib ini akan melekat padanya seumur hidup. Mendengar ini, Jean Valjean merasa marah dan tersinggung. 19 tahun yang lalu, ia dipenjara hanya karena mencuri sepotong roti untuk keponakannya yang hampir mati kelaparan. Dan kini telah mendekam di penjara selama 19 tahun. Tak disangka, bahkan setelah bebas pun, ia tidak bisa mendapatkan kebebasan sejati. Hukum yang tidak adil ini benar-benar kejam. Namun bagi kepala penjara Javert, hukum adalah kebenaran tertinggi yang tidak bisa diganggu-gugat. Saat hendak pergi, Javert kembali memperingatkan Valjean agar tetap taat pada hukum. "Aku akan selalu mengawasimu," katanya. Meskipun hatinya dipenuhi kebencian dan rasa sakit, Jean Valjean tetap menerima surat pembebasan bersyarat itu dengan berat hati, lalu meninggalkan tempat yang penuh luka kenangan itu. Setelah menyeberangi pegunungan Alpen yang dingin dan berbahaya, ia tiba di sebuah kota kecil yang asing. Namun surat pembebasan bersyarat itu menjadi beban berat yang tak bisa ia lepaskan, membuatnya ditolak dimanapun ia mencari pekerjaan. Bahkan anak-anak kecil pun memandangnya dengan hina dan mengejeknya tanpa belas kasihan. Pada malam hari ia mencoba memohon kepada pemilik penginapan agar diizinkan tidur semalam di kandang kuda, tapi malah diusir dengan kasar karena dianggap akan mengotori tempat itu. Dalam kondisi lapar dan kedinginan, Jean Valjean tak punya tempat lagi untuk pergi. Ia akhirnya tidur beralaskan tanah di depan sebuah gereja. Namun belum lama tertidur, ia dibangunkan oleh seorang pastor. Pastor itu tampak sangat ramah. Ia tidak hanya mengajaknya masuk ke dalam rumah, tapi juga memberinya makanan hangat. Melihat Jean Valjean makan dengan lahap sambil tetap mengucap doa, seorang biarawati di sampingnya memandang dengan tatapan jijik, membuat Jean Valjean merasa tidak nyaman. Namun sang pastor tetap bersikap lembut. Pada saat itu, Jean Valjean sudah terlalu banyak merasakan pahit getir kehidupan hingga ia tidak percaya lagi bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Karena itu, Jean Valjean yakin bahwa sang pastor pasti memiliki niat tersembunyi. Maka saat pastor tertidur, diam-diam ia mencuri semua peralatan perak dari gereja. Namun belum sempat ia pergi jauh, ia sudah ditangkap kembali oleh para petugas patroli dan dibawa kembali ke hadapan pastor. Ia pikir, kali ini mungkin sisa hidupnya akan dihabiskan di balik jeruji besi. Tak disangka, pastor tersebut sama sekali tidak menyalahkannya. You had the nerve to say you gave him this. That is right. But my friend... Bahkan, ia berbohong kepada para polisi dan mengatakan bahwa semua barang perak itu memang diberikan kepada Valjean. Ia bahkan menambahkan 2 tempat lilin perak paling mahal ke tangan Valjean, sambil berkata, "Kau lupa membawa yang ini." Tindakan sang pastor membuat Jean Valjean terpana. Para petugas pun tidak bisa berkata apa-apa dan akhirnya melepaskannya. Setelah mereka pergi, mata sang pastor dipenuhi dengan pemahaman dan belas kasih. Dengan nada bijak dan penuh wibawa, ia berkata, "Anggaplah semua ini sebagai kehendak Tuhan. Gunakanlah perak ini dengan baik untuk memulai hidup baru. Jadilah pribadi yang jujur dan baik hati. Semoga Tuhan membawamu keluar dari kegelapan dan menyelamatkan jiwamu yang terluka." Mendengar kata-kata itu, Jean Valjean tersungkur berlutut dan tenggelam dalam renungan. Ia mulai dengan tulus memohon ampun kepada Tuhan. 19 tahun penderitaan di penjara telah mengikis harapannya, dan setelah bebas pun ia terus mengalami penghinaan dan penolakan. Ia sempat berniat untuk membalas dunia dengan kebencian dan kekerasan. Namun justru pada saat tergelap itulah ia bertemu dengan sang pastor, menggetarkan hati Valjean dan mencairkan kebekuan dalam dirinya. Tak bisa lagi menahan emosi, ia pun menangis terseduh-seduh. Di momen itulah ia bertekad untuk berubah sepenuhnya. Ia segera merobek surat pembebasan bersyaratnya, simbol dari aib dan keterikatannya pada masa lalu. Ia ingin memulai hidup baru dengan identitas yang berbeda. Waktu pun berlalu, dan cerita berpindah ke tahun 1823, 8 tahun kemudian. Di bawah bayang-bayang pemerintahan monarki, rakyat Prancis hidup dalam penderitaan akibat pajak dan penindasan. Di jalanan Paris, para pengemis yang tak terhitung jumlahnya menjadi saksi dari kesenjangan yang begitu nyata antara yang kaya dan miskin. Pada saat itu, Jean Valjean telah berganti nama menjadi Monsieur Madeleine. Berkat perak yang diberikan oleh sang pastor sebagai modal awal, ia membangun hidupnya dari nol hingga berhasil menjadi pemilik pabrik tekstil besar dengan ratusan karyawan. Tak hanya itu, ia juga terpilih menjadi wali kota Montreuil-sur-Mer, sebuah kota kecil di pinggiran Paris. Selama bertahun-tahun, ia selalu mengingat ajaran sang pastor untuk menjadi orang yang baik dan jujur. Dan karena itulah ia mendapatkan rasa hormat dari semua orang di sekitarnya. Ia mengira kehidupannya yang tenang dan bermakna akan terus berlangsung seperti itu. Namun tak
tak disangka, suatu hari kepala sipir penjara masa lalunya Javert dipindah tugaskan ke kota itu dan menjadi kepala polisi. Jean Valjean, atau kini dikenal sebagai wali kota Madeleine, pun bertemu langsung dengan Javert yang datang untuk mulai bertugas. Meski Javert tampak sopan dan hormat secara lahiriah sebagai bawahan, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Wajah sang wali kota terlihat sangat familiar. Tiba-tiba, terdengar suara minta tolong dari luar. Sebuah kereta pengangkut terguling di jalan, dan kusirnya tertindih di bawah kereta dalam kondisi kritis. Tanpa berpikir panjang, Jean Valjean menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Ia mengangkat kereta berat itu seorang diri dan menyelamatkan nyawa sang kusir. Aksi heroik ini membuat Javert sangat terkejut sebab sepanjang hidupnya hanya satu orang yang ia tahu memiliki kekuatan seperti itu. Tahanan nomor 24601, Jean Valjean, yang dulu bisa mengangkat tiang kapal berat sendirian. Tapi Valjean telah menghilang 8 tahun lalu. Kecurigaan mulai tumbuh dalam hati Javert. Setibanya di kantor, ia langsung menulis surat kepada kantor pusat kepolisian di Paris, melaporkan kecurigaannya. Malam itu, saat berpatroli, Javert melihat seorang pekerja seks jalanan sedang berselisih dengan seorang pria. Pria itu menunjukkan bekas cakaran di wajahnya dan menuduh perempuan itu menyerangnya tanpa alasan. Tanpa bertanya lebih jauh, Javert langsung hendak menangkap perempuan itu. Tak peduli seberapa keras perempuan itu mencoba menjelaskan, Javert tetap pada pendiriannya. Di matanya tidak ada satupun kata dari para wanita itu yang layak dipercaya. Ia bahkan menyatakan bahwa perempuan itu akan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun. Kebetulan, Jean Valjean lewat di sana dan mengenali perempuan itu sebagai Fantine, mantan pegawainya di pabrik tekstil. Ia heran, bagaimana bisa wanita yang dulu begitu anggun kini jatuh ke titik serendah ini. Namun Fantine menatapnya penuh dendam dan berkata bahwa semua ini adalah karena ulahnya. Ternyata, Fantine dulunya seorang gadis muda yang cantik dan belum menikah saat ia mengandung. Setelah anak perempuannya lahir, kekasihnya meninggalkannya tanpa tanggung jawab. Untuk menghidupi putrinya yang masih kecil, Cosette, Fantine bekerja di pabrik tekstil milik Valjean. Untuk menjaga nama baik anaknya, ia menitipkan Cosette pada pasangan suami istri pemilik penginapan di Montfermeil dan rutin mengirim uang setiap bulan. Namun, rahasia tidak bisa disembunyikan selamanya. Meskipun ia berusaha keras menutupi kebenaran, para pekerja perempuan di pabrik yang cemburu akan kecantikannya akhirnya mengetahui rahasianya. Mereka pun menyebarkan gosip dan mencemarkan nama baik Fantine hingga membuat keributan besar. Marah karena difitnah, Fantine membela diri dan berdebat dengan mereka. Keributan itu membuat suasana pabrik yang sebelumnya tertib menjadi kacau balau. Jean Valjean sebenarnya berniat turun tangan untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi sebelum sempat ia menanyakan duduk perkaranya, Javert, kepala polisi baru yang baru saja ditugaskan, sudah muncul di lantai atas. Melihat musuh lamanya, Valjean langsung panik dan buru-buru menghampirinya sehingga ia tidak sempat menangani masalah Fantine secara langsung dan menyerahkannya begitu saja kepada mandor pabrik. Namun siapa sangka, mandor itu ternyata pernah mengejar cinta Fantine, tapi selalu ditolak. Setelah tahu bahwa Fantine telah memiliki anak, ia merasa dikhianati dan memperlihatkan sisi gelap dari dirinya. Ia mempermalukan Fantine dengan ejekan dan hinaan kejam, lalu secara diam-diam mengusirnya dari pabrik tanpa sepengetahuan Valjean. Di saat yang sama, pasangan pemilik penginapan tempat Cosette dititipkan terus-menerus menipu Fantine, mengaku bahwa anaknya sakit parah dan membutuhkan banyak uang untuk pengobatan. Demi menyelamatkan anak yang sangat ia cintai, Fantine akhirnya menjual satu-satunya perhiasannya di tempat gelap bernama Batu Hitam. Namun uangnya tetap tak cukup. Terdesak kebutuhan, Fantine termakan bujuk rayu dan menjual rambut indahnya lalu 2 gigi depannya hingga akhirnya terpaksa menjual tubuhnya dan menjadi pekerja seks jalanan. Malangnya, lelaki yang barusan memperkarakannya sebenarnya hanya ingin memperkosanya secara paksa. Ketika Fantine melawan, ia secara tidak sengaja mencakar wajah pria itu. Setelah mengetahui seluruh kebenaran, Jean Valjean merasa sangat bersalah. Ia tidak menyangka bahwa kelalaiannya dalam menangani masalah di pabrik telah menjatuhkan seorang perempuan tak bersalah ke dalam penderitaan sedemikian rupa. Dengan hati penuh penyesalan, ia mengangkat tubuh Fantine yang penuh luka dan mengabaikan perintah Javert yang ingin tetap menghukumnya. Valjean bersikeras membawa Fantine ke rumah sakit agar bisa diselamatkan, sekaligus mencoba menebus kesalahan masa lalunya. Keesokan paginya, Javert menerima surat balasan dari markas besar polisi di Paris. Isinya menyatakan bahwa seorang pria yang diyakini sebagai tahanan buronan Jean Valjean telah ditangkap dan akan disidang secara terbuka keesokan harinya. Sebagai penegak hukum yang selalu mengedepankan hitam dan putih, Javert menyadari bahwa ia telah salah menuduh wali kota. Ia pun datang ke kantor Jean Valjean dan meminta maaf secara langsung. Mengejutkannya, Valjean tidak menyalahkannya, malah menyuruhnya kembali bekerja seperti biasa. Sikap ini membuat Javert semakin menghormati dan mengagumi wali kotanya. Namun setelah Javert pergi, Jean Valjean terjebak dalam dilema batin yang sangat berat. Jika ia menyerahkan diri, semua usahanya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Ratusan pekerja perempuan di pabriknya bisa kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin, bahkan bisa bernasib seperti Fantine. Tapi jika ia tidak menyerahkan diri, maka seorang pria tak bersalah akan dihukum berat, mungkin bahkan kehilangan nyawa, hanya karena wajahnya mirip dengan dirinya. Saat terombang-ambing dalam kebimbangan, matanya tertuju pada tempat lilin perak pemberian sang pastor. Saat itu Jean Valjean menyadari satu hal penting, menyelamatkan orang lain adalah bentuk
penerusan cahaya harapan, sebagaimana cahaya kecil itu pernah menyelamatkannya. Maka malam itu juga, ia segera menaiki kereta menuju gedung pengadilan dan mengumumkan di hadapan semua orang bahwa dirinya adalah Jean Valjean, sang buronan yang sebenarnya. You are not well. You must come with me. You don't believe me, ask Inspector Javert. You'll find me at the hospital. Namun para hakim tidak percaya padanya. Wajah wali kota yang tampak terhormat dan terpelajar itu ternyata adalah seorang buronan. Di pengadilan, Jean Valjean yang telah dikenal sebagai wali kota Madeleine hanya bisa meninggalkan satu kalimat, "Akulah Jean Valjean." Setelah itu ia segera meninggalkan ruang sidang dan bergegas menuju rumah sakit. Ia tahu jika Javert datang ke rumah sakit dan menghadapkan dirinya dengan saksi, maka semua yang selama ini ia sembunyikan akan terbongkar. Sementara itu, Fantine sudah berada di ambang kematian. Di ranjang rumah sakit, dalam keadaan setengah sadar, ia seperti melihat putrinya, Cosette, berjalan menghampirinya. Ia berusaha keras mengangkat tangan, namun tak mampu menyentuh sosok kecil itu. Ia sudah siap meninggalkan dunia ini, tetapi satu-satunya yang masih ia khawatirkan adalah nasib anaknya yang jauh di tempat lain, menderita dan tak ada yang melindungi. Hingga akhirnya Jean Valjean bersumpah padanya, "Aku akan menjaga Cosette seperti ayah kandungnya sendiri. Aku akan memastikan dia hidup bahagia dan aman." Barulah setelah itu, Fantine menampakkan senyum yang penuh kelegaan dan dengan tenang menutup mata, mengakhiri hidupnya yang penuh penderitaan. Saat itu juga, Javert tiba di rumah sakit. Ia mencoba menahan Jean Valjean di tempat. Valjean memohon diberi waktu 3 hari saja untuk mengurus anak Fantine terlebih dahulu, lalu setelah itu ia akan menyerahkan diri. Namun Javert, yang dikenal keras dan tak kenal ampun, menganggap ini hanya alasan untuk melarikan diri. Dalam pandangannya, hukum adalah mutlak. Mereka pun terlibat dalam pertarungan sengit, saling menyerang dan bertahan tanpa hasil akhir yang jelas. Karena khawatir dengan keselamatan Cosette, Valjean akhirnya melompat keluar jendela dan kabur lewat sungai. Tak lama kemudian, Valjean tiba di sebuah kedai usang dan menemukan Cosette yang kurus dan lemah sedang membawa ember air. Ia terkejut melihat betapa mengenaskannya kondisi anak ini pucat, kelaparan, dan berpakaian tipis di tengah musim dingin. Ternyata, pasangan pemilik kedai tempat Cosette dititipkan adalah orang yang rakus dan kejam. Mereka memanjakan anak kandung mereka sendiri, namun memperlakukan Cosette seperti budak, menyuruhnya bekerja seharian penuh, bahkan di malam hari pun harus berjalan ke hutan gelap untuk mengambil air. Jika ada yang tak beres, Cosette akan dipukul dan disiksa tanpa ampun. Mengetahui semua ini, Jean Valjean sangat marah dan sedih. Ia segera mengeluarkan 1.500 franc untuk membebaskan Cosette dari keluarga jahat itu. Setelah itu, ia memberinya sebuah boneka cantik dan berkata lembut, "Mulai sekarang, aku adalah ayahmu. Kemanapun kita pergi, aku akan selalu melindungimu." Cosette yang masih kecil menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, lalu memeluk Jean Valjean erat-erat. Ia akhirnya menemukan tempat untuk bersandar. Dan bagi Jean Valjean, perasaan itu juga baru pertama kali ia rasakan. Dicintai, dibutuhkan, dan tidak lagi sendirian. Seolah semua penderitaan masa lalunya kini menemukan maknanya. Something still unclear. Mungkin bukan hanya dia yang menyelamatkan Cosette, tetapi Cosette juga menyelamatkan jiwanya yang lama tersesat. Namun, saat mereka hendak meninggalkan kota, Javert sudah menunggu di gerbang kota, memasang barikade untuk menangkap Jean Valjean. Valjean segera membawa Cosette melarikan diri. Dalam kepanikan, mereka berlari dan tersesat sampai ke depan sebuah gereja. Javert mengejar mereka dengan kuda. Dalam kondisi terdesak, Valjean mengikatkan tali dan membawa Cosette memanjat ke atas atap gereja, dan di sana mereka berhasil bersembunyi hingga Javert pergi. Setelah memastikan situasi aman, mereka turun kembali dari atap dan berlari sejauh mungkin. Tak lama kemudian, mereka bertemu seorang lelaki tua penyapu jalan. Sebelum Valjean sempat berbicara, lelaki tua itu langsung mengenalinya. Ternyata, lelaki tua itu adalah orang yang pernah diselamatkan Jean Valjean dari kereta yang terbalik dulu. Demi membalas budi atas pertolongan hidupnya, tanpa ragu ia segera membawa Valjean dan Cosette bersembunyi. Dengan begitu, mereka berhasil lolos dari kejaran Javert sekali lagi. Gagal lagi menangkap Valjean, Javert menjadi murka dan malu, lalu menatap langit malam yang dipenuhi bintang dan bersumpah dalam hati. Kali ini, kemanapun dia pergi, ke ujung dunia, bahkan ke alam kematian, aku akan menangkap Jean Valjean dengan tanganku sendiri. Keadilan harus ditegakkan. Waktu berlalu hingga tahun 1832, 9 tahun kemudian. Saat itu, konflik kelas di Perancis semakin tajam. Kaum miskin hidup dalam penderitaan ekstrem, sementara kaum bangsawan justru semakin makmur dan berkuasa. Ketidakpuasan rakyat mencapai puncaknya, dan api revolusi mulai menyala di seluruh negeri. Di tengah situasi kacau itu, seorang pemuda idealis bernama Marius muncul sebagai salah satu pemimpin gerakan. Bersama kelompok pemuda lainnya, ia mengajak rakyat bangkit melawan sistem monarki dan memperjuangkan republik yang demokratis. Dalam satu kegiatan amal di jalanan, saat Jean Valjean dan Cosette sedang membagikan bantuan kepada kaum miskin, Marius bertemu dengan Cosette yang kini telah tumbuh menjadi gadis cantik jelita seperti ibunya, Fantine. Seketika itu juga, Marius jatuh cinta pada pandangan pertama.
Namun, kehidupan tak semudah kisah asmara. Pasangan pemilik kedai yang licik dan serakah, yang dulu merawat Cosette secara kejam, kembali muncul. Melihat Valjean sedang membagikan bantuan, mereka langsung mengenalinya dan berniat memeras uang lebih banyak. Merasa uang yang dulu diberikan sebagai tebusan Cosette terlalu sedikit. Saat mereka bersitegang dengan Valjean, sosok yang seperti takdir itu pun muncul, Javert. Menyadari bahaya, Jean Valjean segera membawa Cosette melarikan diri, meninggalkan tempat itu dengan tergesa. Marius, yang hatinya telah tertambat pada Cosette, panik melihat gadis pujaannya tiba-tiba menghilang. Ia lalu meminta bantuan dari Eponine, teman lamanya yang juga putri dari pasangan pemilik kedai. Tanpa disadari Marius, Eponine telah menyimpan cinta diam-diam padanya selama ini. Meski hatinya sakit, ia tetap membantu Marius karena cintanya begitu dalam. Malam itu, di bawah cahaya lampu yang temaram, kelompok pemuda revolusioner berkumpul. Mereka mendiskusikan waktu dan strategi pemberontakan. Tapi hanya Marius yang tak fokus, pikirannya melayang pada Cosette. Salah satu temannya menyadari hal itu dan menegurnya dengan serius, perjuangan menggulingkan monarki bukan main-main. Di mata rakyat miskin yang tertindas, cinta yang kau kejar jauh lebih murah dibandingkan kebebasan yang mereka dambakan. Tepat saat itu, Eponine datang membawa kabar. Ia telah menemukan alamat rumah Cosette. Marius langsung berlari keluar, tak sabar untuk bertemu. Sementara itu, Cosette yang baru saja pulang bersama Jean Valjean masih dipenuhi pertanyaan. Ia tak mengerti mengapa selama ini ayah angkatnya selalu membawanya berpindah tempat dan hidup dalam bayang-bayang pelarian. Saat ia terus mendesak untuk tahu, mereka pun terlibat pertengkaran hebat. Dengan hati yang kacau, Cosette keluar berjalan sendiri untuk menenangkan diri. Tanpa sengaja, ia bertemu Marius yang sedang mencarinya. Di bawah cahaya bulan, mereka berbagi perasaan yang selama ini dipendam, mengungkapkan cinta mereka satu sama lain melalui pagar besi yang memisahkan mereka. Namun, dari kejauhan, Eponine menyaksikan semuanya. Hatinya seperti tercabik-cabik, tapi ia tetap tersenyum pahit karena orang yang ia cintai telah menemukan cintanya sendiri. Namun, ketiganya tidak tahu bahwa bahaya sedang diam-diam mendekat. Ayah Eponine tiba-tiba datang bersama sekelompok orang ke tempat itu, berniat merampas uang Jean Valjean. Setelah mengetahui niat jahat ayahnya, Eponine yang berhati baik segera berteriak keras untuk mencegah rencana ayahnya. Teriakan nyaring itu langsung menarik perhatian Valjean, yang mengira bahwa Javert dan polisi datang menangkapnya. Maka ia segera membawa Cosette melarikan diri lagi. Dalam kepanikan, Cosette menggantungkan sepucuk surat di pintu, berharap orang yang dicintainya akan menemukannya. Namun surat itu justru diambil oleh Eponine. Diliputi rasa cemburu, Eponine tidak segera memberikan surat itu kepada Marius. Kepergian mendadak Cosette membuat Marius yang sedang jatuh cinta merasa bingung dan putus asa. Ia kemudian mengalihkan kesedihannya menjadi semangat perjuangan dan mencurahkan seluruh semangatnya untuk revolusi. Keesokan harinya, kelompok pemuda revolusioner kembali bentrok dengan pasukan pemerintah. Suasana penuh ketegangan, asap mesiu memenuhi udara. Setelah pertempuran sengit yang singkat, para pemuda terpaksa mundur dan bertahan di satu kawasan jalanan, dibantu oleh warga sekitar yang berinisiatif membangun barikade pertahanan di perempatan jalan. Inspektur Javert memanfaatkan kekacauan, menyelinap ke antara massa untuk mencari informasi. Namun aksinya diketahui oleh Gavroche, anak jalanan cerdik yang langsung menangkapnya. Javert pun diikat oleh para pemberontak. Saat malam tiba, pemerintah melancarkan serangan mendadak ke barikade. Para mahasiswa muda itu berjuang dengan keberanian luar biasa, namun kekuatan mereka jelas kalah dari pasukan terlatih. Saat posisi makin terdesak, Marius mengangkat tong mesiu, berniat mati bersama musuh. Melihat itu, komandan pasukan menjadi panik dan memilih mundur sementara. Namun, dalam pertempuran itu, Eponine tertembak saat melindungi Marius dari peluru mematikan. Dalam kondisi sekarat, ia menyerahkan surat Cosette yang selama ini ia sembunyikan kepada Marius. Meskipun selama ini ia dipenuhi rasa iri, Eponine menunjukkan keberanian dan keikhlasan di saat terakhirnya. Pengorbanan untuk cinta yang tak terbalas. Semua orang di sekitarnya terharu akan pengorbanan Eponine. Marius, yang merasa akhir hidupnya semakin dekat, menulis sepucuk surat perpisahan penuh cinta untuk Cosette. Tak disangka, surat itu justru ditemukan oleh Jean Valjean. Valjean segera sadar, pemuda itu adalah ancaman yang bisa merebut cinta dan perhatian putrinya, namun ia juga mengerti bahwa jika tidak bertindak, Marius mungkin akan mati dalam pertempuran. Setelah berpikir matang, demi kebahagiaan Cosette, Jean Valjean memutuskan menyelamatkan Marius. Ia mengenakan seragam tentara dan menyusup melewati garis pertahanan, namun malah ditangkap oleh para mahasiswa yang menyangka ia adalah mata-mata. Mereka menyita senjatanya. Tiba-tiba, seorang tentara pemerintah menyerang dari atap, tetapi Valjean dengan cepat menanggapi dan menjatuhkan musuh itu, membuktikan dirinya bukan musuh. Melihat Javert yang sedang ditawan, Valjean meminta agar ia yang menangani polisi itu. Para pemuda pun setuju. Ia membawa Javert ke gang yang sepi dan gelap. Di sana, ia mengeluarkan pisau dari pinggangnya. Javert mengira ajalnya telah tiba, tetapi Valjean malah memotong tali ikatan dan membebaskannya. Tak disangka, Javert malah meremehkannya, berkata dengan nada menghina, "Sekali pencuri, tetap pencuri. Jangan harap kau bisa menebus dosa masa lalumu hanya karena telah membebaskanku. Aku tidak akan pernah lunak padamu." Menghadapi kata-kata tajam Javert, Valjean tetap tenang dan tak membalas hinaan itu.
Namun, di mata Jean Valjean tak terlihat sedikit pun penyesalan. Ia berkata dengan tenang kepada Javert, "Aku membebaskanmu tanpa syarat apapun. Aku mengerti bahwa kau hanya menjalankan tugasmu. Karena itu, aku tidak pernah membencimu." Javert percaya pada hukum dan hukuman sebagai jalan keadilan, sementara Valjean lebih berharap dunia bisa diselamatkan melalui kasih dan pengampunan. Mungkin, penderitaan terbesar di dunia ini bukanlah pertentangan antara yang benar dan salah, melainkan benturan tak terhindarkan antara dua keyakinan yang sama-sama benar. Waktu pun terus berlalu dan semua orang larut dalam penantian panjang sebelum pertempuran terakhir. Mereka bersatu menyanyikan lagu, memuji nilai luhur kebebasan dan kehidupan. Namun di tengah medan perang yang stagnan itu, hujan deras tiba-tiba mengguyur. Semua amunisi basah dan tak bisa digunakan, membuat barikade yang rapuh menjadi semakin terancam. Kini, hanya tersisa belasan mahasiswa yang tetap bertahan, kehilangan dukungan rakyat, mereka semakin terisolasi dan pesimistis. Di tengah keputusasaan itu, Gavroche, si anak jalanan, memilih cara yang berbeda untuk menunjukkan keberaniannya. Meski sangat ketakutan, ia tetap maju menyanyikan lagu perjuangan dengan lantang, berjalan ke arah musuh yang mengarahkan senjata padanya. Gavroche memang tidak memiliki tubuh besar dan kuat, namun ia menggunakan keberanian dan semangat untuk menunjukkan arti hidup sesungguhnya. Bahkan belum selesai menyanyikan lagunya, roh mulianya telah meninggalkan dunia. Melihat keadaan menyedihkan ini, pasukan pemerintah menyerukan agar para pemuda menyerah demi menyelamatkan nyawa. Namun mereka menjawab dengan teriakan lantang, "Bahkan jika kami semua mati, akan ada generasi setelah kami yang terus berjuang." Saat meriam didorong ke garis depan atas perintah komandan, pertempuran terakhir pun dimulai. Namun barikade para pemuda dengan cepat dihancurkan oleh serangan ganas pasukan musuh. Para mahasiswa pemberani gugur satu demi satu, mengorbankan nyawa demi menyalakan api revolusi. Jean Valjean, yang menyaksikan semua itu, sudah lama meramalkan akhir tragis ini. Ia dengan cepat mengangkat tubuh Marius yang terluka parah dan menggunakan saluran air di ujung gang sebagai jalan keluar, berhasil meloloskan diri dari kejaran tentara. Inilah pemberontakan Juni yang tercatat dalam sejarah Prancis, kisah perjuangan heroik dan tragedi takdir yang menyayat hati. Seluruh jalan penuh kehancuran dan mayat prajurit. Saat Javert datang untuk membersihkan medan perang, ia mendapati pemandangan memilukan di gang belakang. Ia mendapati jasad Gavroche tergeletak kaku. Javert berlutut di hadapan tubuh bocah kecil itu. Untuk pertama kalinya neraca moral dalam hatinya mulai goyah. Ia yang selama ini mengagungkan hukum dan ketertiban, kini melihat sendiri bahwa pasukan yang ia bela bahkan tidak segan membunuh seorang anak kecil. Di saat itu pula, ia merasa sangat menghormati keberanian Gavroche. Sebagai penghormatan terakhir, ia melepas lencana kebanggaannya dan meletakkannya di dada sang pahlawan kecil yang baru berusia 12 tahun. Namun setelah mengheningkan cipta sejenak, Javert tersadar. Di antara semua jasad yang berserakan, ia tidak menemukan mayat Jean Valjean. Ia pun mulai mencari dengan seksama dan akhirnya menemukan saluran air yang terbuka, yang menandakan bahwa Valjean kemungkinan masih hidup. Ia pun langsung menyadari kemungkinan tujuan Valjean berikutnya, jalan pelarian melalui selokan kota yang kotor dan berliku. Jean Valjean akhirnya bertemu dengan pemilik kedai yang tengah menjarah harta benda dari mayat-mayat di medan perang. Namun, justru melalui orang tamak inilah Valjean berhasil menemukan jalan keluar dari saluran air kotor. Yang tak ia sangka, Javert sudah menunggunya di sana. Adegan ini terasa sangat familiar, seperti yang terjadi 20 tahun lalu. Bayangan mengejar dan dikejar antara mereka berdua seolah terus berulang. Jean Valjean kembali memohon kepada Javert, meminta 1 jam saja untuk menyelamatkan dan mengurus Marius yang sekarat. Namun, Javert tetap menolak tegas. Valjean tidak memperdebatkan lagi. Ia menggendong Marius dan berjalan melewati Javert, dan hingga tubuhnya menghilang di kegelapan malam. Javert pun tak menembakkan satu peluru pun. Setelah Valjean pergi, batin Javert mulai terguncang hebat. Seorang penegak hukum yang selama ini dikenal tegas dan tak berperasaan, kini tersentuh oleh belas kasih seorang yang dulu ia anggap penjahat. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah yang ia yakini selama ini, bahwa dunia hanya terdiri dari hitam dan putih, baik dan jahat, benar adanya? Mungkinkah di atas hukum dan keadilan, ada kebenaran yang lebih tinggi, yaitu kasih dan pengampunan? Keyakinannya bahwa hukuman adalah cara terbaik untuk menegakkan keadilan, mulai goyah oleh kekuatan pengampunan yang baru saja ia alami. Kegelisahan ini makin menguasai dirinya. Ia tak lagi bisa menghadapi realitas, tak bisa lagi menjawab konflik antara nurani dan aturan. Akhirnya, dalam keputusasaan, Javert melompat ke sungai Seine, mengakhiri hidupnya dengan cara yang sepi dan tragis, seolah mewakili kehancuran batin seorang pria yang tidak bisa berdamai dengan nuraninya sendiri. Beberapa hari kemudian, Marius terbangun dari koma panjangnya, berkat pertolongan dokter yang didatangkan oleh Jean Valjean. Namun, penderitaan kehilangan teman seperjuangan dan kehancuran kota membuatnya merasa hancur. Ia diliputi rasa bersalah, merasa bahwa ia seharusnya gugur bersama para sahabatnya, bukan selamat sendirian. Tapi pertemuannya kembali dengan Cosette membuat semangat hidupnya kembali menyala. Melihat kedua anak muda itu saling mencintai dan bahagia, Jean Valjean menyadari bahwa waktunya telah habis. Ia telah menepati janjinya kepada Fantine, membesarkan Cosette dengan kasih dan penuh pengorbanan,
dan sekarang Cosette telah menemukan cintanya sendiri. Valjean kemudian menemui Marius dan menyerahkan tanggung jawab menjaga Cosette kepadanya. Ia juga mengungkapkan kisah masa lalunya sebagai seorang mantan narapidana dan memohon agar Marius tidak pernah memberitahukan hal ini kepada Cosette, karena jika suatu hari dirinya tertangkap, nama baik Cosette akan tercemar dan hidupnya akan hancur. Marius setuju dengan permintaan itu. Dengan hati penuh kesedihan dan rasa terasing, Jean Valjean pergi meninggalkan putrinya. Cosette yang tak tahu apa-apa, menangis setiap hari karena tak menemukan ayah angkat tercintanya, namun berkat penghiburan dari Marius, ia perlahan bisa bangkit dan menjalani hidup kembali. Tak lama kemudian, pasangan muda yang saling mencintai itu pun menikah, diiringi suasana penuh kebahagiaan dan nyanyian gembira. Namun di tengah suasana perayaan, datanglah sepasang tamu tak diundang, Pasutri, pemilik kedai yang licik dan serakah. Dengan maksud mengambil keuntungan, si suami berbohong dengan mengatakan bahwa dialah yang menyelamatkan Marius. Namun dalam serangkaian pertanyaan dari Marius, pemilik kedai itu akhirnya menunjukkan kebohongannya. Dan Marius pun menyadari bahwa orang yang benar-benar menyelamatkannya malam itu adalah Jean Valjean. Rasa malu dan penyesalan menyelimuti hati Marius. Barulah ia benar-benar sadar betapa keliru dan tidak adil perlakuannya selama ini kepada Valjean. Dengan penuh tekad, Marius segera memanggil Cosette dan bersama-sama mereka pergi mencari sang penyelamat ke sebuah biara. Saat itu, Jean Valjean sudah mulai kehilangan kesadaran. Ia berdoa dalam diam, menatap altar yang dulu diberikan oleh pastor kepadanya, memohon ampunan atas dosa-dosanya selama hidup, dan berharap Cosette bisa menjalani hidup yang bahagia dan damai. Dulu ia tidak mengerti apa itu cinta, hingga akhirnya ia membesarkan Cosette dengan tangan sendiri. Barulah ia memahami bahwa mencintai juga berarti rela melepaskan. Dalam penglihatan kaburnya, ia melihat Fantine datang menjemput, namun hatinya masih berat untuk pergi, karena ia belum bisa melepaskan Cosette sepenuhnya. Tiba-tiba, suara lembut memanggil, "Ayah!" Suara itu menariknya kembali ke dunia nyata. Cosette dan Marius berlutut di hadapannya, menggenggam tangannya erat-erat, tak rela ia pergi. Valjean tahu ajalnya sudah dekat, dan ia berpesan agar mereka berdua selalu saling mencintai dan mendukung. Ia menyerahkan sepucuk surat kepada Cosette, surat yang berisi kisah bagaimana seorang pria keluar dari lubang kebencian, dan karena mencintai Cosette, akhirnya mempelajari makna cinta sejati. Ia berpesan agar Cosette membacanya setelah ia meninggal. Saat Fantine kembali muncul dalam bayangannya, jiwa Jean Valjean perlahan mengikuti langkahnya, meninggalkan dunia fana ini dengan damai. Les Miserables adalah film musikal epik tahun 2012 disutradarai oleh Tom Hooper, dibintangi oleh Hugh Jackman, Russell Crowe, dan Anne Hathaway. Film ini mengangkat perjalanan menyentuh tentang pergulatan manusia, pengampunan, dan penebusan melalui iringan musik yang megah dan penuh emosi. Film ini bukan hanya sekadar hiburan, ia adalah cermin jiwa yang mengajak kita merenungkan makna hidup di balik air mata. Jean Valjean, dari seorang narapidana pencuri roti, hingga menjadi seseorang yang baik hati, menemukan arti cinta dari hati. Baik, sampai di sini dulu kisah cerita kita kali ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.